土地と財産の所有権についてということで、本日やらせていただきます。Ya, mungkin sedikit saya dengan bahasa Indonesia, nanti Matsuoka-san akan menjelaskan dengan bahasa Jepang. Kami dari HDRN Partners Law Firm, kami mengadakan seminar ini sebagai bakti kami untuk komunitas Jepang di Indonesia, khususnya Himawarikai, dan mungkin komunitas-komunitas lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk komunitas Jepang di Indonesia, untuk orang-orang Jepang di Indonesia, khususnya yang memiliki mixed marriage ya dengan orang Indonesia terkait dengan kepemilikan tanah, kepemilikan harta benda yang ada di Indonesia. Harta benda di Indonesia. Jadi harta berupa tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Sebagai contoh adalah segala bisnis yang dibangun di atas tanah tersebut. Jadi harta itu di dalam hukum Indonesia itu berupa tanah, berupa bangunan, kemudian segala sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Jadi misalnya di atas tanah tersebut ada usaha minimarket, atau apapun usaha bengkel atau apapun yang ada di atas tanah itu merupakan definisi harta yang ada di Indonesia. Terus kemudian setiap fisik atau yang tidak berwujud fisik. Jadi harta ini ada fisik, ada juga yang tidak berwujud fisik. Nah, contohnya ini adalah kalau fisik jelas itu misalnya tanah, terus kemudian mobil, handphone dan sebagainya. Kemudian kalau yang tidak berwujud fisik ini bisa dilihat sebagai contoh adalah saham. Terus kemudian Bitcoin, kalau dengan hari yang citing katanya, itu Bitcoin dan sebagainya, yang dimiliki oleh seseorang atau bersama-sama dengan sekelompok atau milik badan hukum. Ini maksudnya perusahaan, contohnya seperti itu. でまず最初はですね、最初のスライドは、ちょっとインドネシアにおける財産とは何ぞやという、そういった基本的なですね、ご説明になるんですけども、ちょっと読んでいきますね。土地建物以外でも土地や建物に含まれるインフラ、過去その土地で行われる商売の建物なども財産に含まれる。でその下が物理的な形式、預金、お金、土地など、あるいは無形の資産、仮想通貨、株、保険、で個人、グループ、法人に所有されているものというふうになっております。土地とですね、建物は分かるんですけども、その土地の建物に含まれるインフラというのはですね、括弧でも書いてあるんですけども、例えばその土地の、中にあるミニマーケットであったりとか、ポストとか、ホテルとか、そういったその建物ですね、建物自体もその財産に含まれるというふうな形になっております。で、その下の方はですね、物理的な形式というのは、括弧で預金、お金、土地なども書いてあるんですけども、例えば車であったりとか、そういったものも、物理的な形式の財産ということになります。そして、その次がですね、無形の資産というのがですね、仮想通貨、株、保険など、そういったものが、個人、グループ、法人に所有されているものというふうになっております。Ya, ini mengenai prosedur jual beli tanah di Indonesia. Jadi untuk melakukan penjualan dan pembelian tanah di Indonesia, di sini ada 6 step. Pertama adalah melakukan pengecekan sertifikat dan dokumen PBB. Melakukan pengecekan sertifikat dan dokumen PBB ini itu melalui pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terkait dengan legalitas, keabsahan data untuk memastikan tanah tidak ada sengketa atau tanah ini tidak dijaminkan kepada bank misalnya sebagai kolateral, atau misalnya tanah ini sudah berada di dalam status disita oleh pengadilan atau disita oleh kepolisian. Nah, ini harus dilakukan cek. Nah, pengecekan ini dilakukan oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini bisa kita lakukan ke BPN atau kantor pertanahan. Terus kemudian berikutnya harus sudah disetujui semua pihak gitu. Jadi tidak bisa secara parsial. Pihak misalnya tanah ini secara kepemilikan masih dimiliki oleh keluarga gitu. Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D misalnya. Kemudian ini harus kalau misalnya mau dijual harus sudah disetujui oleh semua pihak seperti itu. Jadi bila tanah yang akan dijual termasuk harta bersama suami dan istri, maka keduanya perlu membuat surat persetujuan bersama. Nanti kita akan bahas mengenai perjanjian pisah harta nanti di slide berikutnya. Terus yang ketiga adalah mengenai penyelesaian pajak. Jadi penjual dan pembeli tanah masing-masing wajib menyaksikan pembayaran pajak. Jual membayar PPh, kemudian pembeli membayar BPHTB. Berikutnya yang keempat adalah proses akta jual beli atau dikenalnya dengan AJB. AJB ini dilakukan di
PPAT ya, atau notaris gitu ya, kalau kita biasa sebutnya. Bila penjual dan pembeli telah sepakat dengan isi AJB, maka AJB dapat ditandatangani oleh penjual, pembeli, PPAT, dan saksi. PPAT ini singkatannya adalah pejabat pembuat akta tanah. Biasanya bisa kita cari itu dengan notaris, dia berdampingan, sama, jadi satu orang merangkap menjadi notaris dan menjadi PPAT juga. Terus berikutnya yang nomor 5 adalah penyerahan dokumen AJB. Jadi dokumen yang sudah dibuat di PPAT atau notaris tadi, ini kemudian diserahkan aslinya, dikirim ke kantor pertanahan atau BPN. Sementara penjual dan pembeli akan mendapatkan salinannya. Jadi untuk tanah di Indonesia itu tidak ada asli. Itu aslinya adalah dipegang oleh BPN atau kantor pertanahan. Sementara penjual dan pembeli itu hanya memegang kopi itu atau salinannya saja. Berikutnya yang terakhir adalah balik nama kepemilikan tanah. Proses ini dilakukan di kantor pertanahan dengan membawa dokumen pendukung, yaitu dokumen penjual dan dokumen pembeli. Jadi dokumen yang tadi sudah jadi diserahkan kepada BPN atau kantor pertanahan, sehingga kemudian itu beralih namanya dalam sertifikat. こちらのスライドではですね、基本的な、インドネシアでですね、土地を売り買いする際のですね、方法を解説しております。なので、ちょっとこちらの方はですね、1から6までの方をね、読めさせていただきたいと思います。はい、まずですね、1番がですね、検査証明書と、建物税の、書類ということになっております。売り買いする土地がですね、紛争担保あるいは没収の対象になっていないことを、検査権限のある公務員により証明された正式な書類を用意する必要があると。いうところですね。これが検査証明書と建物税の書類ということとなります。そして2つ目が、すべての当事者からの承認を受ける。今回はですね、旦那さん、ご夫婦、ね、の話になって旦那様と奥様の、当事者の2人の承認を取る必要があると。それを書類にする必要があるというところです。そして次が税の決済。土地をですね、その買い手と売り手はそれぞれの税金の支払い証明を確認する必要があり、売り手の方は所得税、買い手の方は不動産取得税をそれぞれ支払うということとなっております。そして4番、不動産譲渡証明書。売り手と買い手が不動産譲渡証明書の内容に同意した場合、売り手と買い手、土地に関する契約書を作成する交渉人である行政書士、そして承認の、署名が必要である。で、この承認なんですけども、ちょっと確認したんですけど、誰でも基本的にはいいというところなんですけども、できればですね、弊社からのアドバイスとしては、関係のある方がいいというふうになっております。なので、ご家族であったりとか、そういった方の承認の、サインが必要ということとなっております。はい。そして、5番目、不動産譲渡証明書の提出。先ほどの不動産譲渡証明書をですね、原本を、土地管理局に提出し、そして買い手と売り手はそれぞれのコピーを保管。そして6番目が土地の所有者名の変更ということとなります。土地の、所有者名の変更の手続きは、売り手と買い手、の書類ですね、先ほどの書類をすべて土地管理局に持っていき、行うことができると。以上、この6つをもちまして、インドネシアにおける土地の売買が、完了するというふうな流れとなっています。Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak yang berhak memiliki tanah di Indonesia. Jadi ini ada empat jenis hak untuk memiliki tanah di Indonesia gitu ya. Untuk memiliki hak terhadap tanah di Indonesia. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua adalah hak guna usaha, yang ketiga adalah hak guna bangunan, yang keempat adalah hak pakai. Dari keempat hak ini, tentu yang paling kuat dasar hukumnya, yang paling tertinggi itu adalah hak milik. Hak milik ini hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua adalah hak guna usaha. Hak guna usaha ini adalah bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, kemudian juga bisa dimiliki oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ini misalnya adalah perusahaan gitu. Kalau perusahaannya ini perusahaan asing, itu juga bisa memiliki hak guna usaha ini gitu ya. Terus kemudian selama dia didirikan di Indonesia ya, maksudnya ada PT. Kemudian hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Terus kemudian bisa dimiliki oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Gitu. Ini sama dengan hak guna usaha tadi. Gitu. Yang kelima, kalau hak guna bangunan ini biasanya untuk apartemen misalnya, atau kemudian bangunan-bangunan yang tingkat dan sebagainya. Yang keempat adalah hak pakai. Hak pakai ini diperuntukkan untuk warga negara Indonesia, kemudian diperuntukkan untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan yang keempat bisa dimiliki oleh warga negara asing. Jadi
dari keempat hak ini chance atau peluang untuk memiliki hak terhadap tanah atau bangunan di Indonesia ini untuk warga negara asing ini hanya yang bisa digunakan adalah hak pakai saja. それではね、このスライドでは、インドネシアでですね、土地を購入して所有するにあたって、基本的に4つのですね、こちらの権利がありますので、そちらの解説をしていきたいと思います。まずですね、1つ目がですね、所有権ですね、ハックミルクです。所有権とは、個人で土地を所有する権利であり、インドネシアの土地基本法によると、所有権は土地に対して有する最も強い、そして代々相続される権利とされております。なので、こちらはですね、本当に相続することができるというような権利なんですね。権利の保持者としましては、インドネシア国民ということになっておりますので、こちらはインドネシア国民の方しか有することができない権利、所有権ということになっております。そして次ですね、事業権、ハックグナウサは、インドネシア国籍者、あるいはインドネシアの法律にのっとり設立され、インドネシアに所在する法人の権利ですね。こちらはですね、期間としては最長で35年ということになっておりまして、25年の延長も可能なので、合計で60年間有効ということになっております。そして次が、ハックグナバングンナ、建設権です。国有地や運用権が供与された土地、または、個人所有の土地の上に最長30年まで建物を建設し所有できる権。こちら最長で20年間、可能となっています。なので、ホテルだったりとか、そういった、ビジネスに使うようなそういった建物を建てるときに使われる権利ですね。で、こちらの権利の保持者も、インドネシアの国籍者、あるいは先ほど言った通り、インドネシアにある、インドネシアの法律にのっとりインドネシアで所在する法人ということとなっております。こちら外資会社もですね、一応含まれるというふうになっております。そして最後がですね、使用権、ハックパ会ですね。ハックパ会は、国有地や運用権が供与された土地、個人所有権の土地を使用する権利ですね。でこちらはですね、権利の保持者としましては、インドネシアの国籍者、先ほどインドネシアにある会社ですね。あとは、中央政府の、そういった政府機関であったりとか、宗教団体だったりとか、あと、インドネシアに移住する、我々のような外国人だったりとか、インドネシアを代表する、外国法人だったりとか、そういった人たちに、使うことができるのが、使用権になりまして、こちらは原則最長で25年ということとなっております。Ini adalah slide mengenai perjanjian pisah harta. Perjanjian pisah harta ini tergantung tujuan, gitu ya, tergantung tujuan dari suami dan istri. Apakah diperlukan atau tidak? Intinya secara pengertian bahwa perjanjian pisah harta ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama masa perkawinan. Jadi ini mesti digarisbawahi selama masa perkawinan. Perjanjian pisah harta dapat dibuat pada waktu yang pertama adalah sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan dengan akta notaris dan dilaporkan kepada pemerintah terkait. Pemerintah terkait ini misalnya di Sdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi secara garis besar perjanjian pisah harta ini mengatur harta untuk masa perkawinan. Jadi harta yang sebelum dari perkawinan ini tidak diatur, misalnya dapat uang atau dapat rumah, dapat mobil sebelum dia menikah. Nah, ini tidak termasuk. Tapi semua harta yang ada di dalam pernikahan ini sebenarnya secara hukum di Indonesia itu adalah harta bersama. Kita berangkatnya dari situ dulu ya. Kalau menikah, orang menikah di Indonesia tidak ada perjanjian, maka seluruh hartanya di dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan itu adalah harta bersama, gitu. Jadi tidak ada harta suami, tidak ada harta istri, tapi harta bersama. Nah, perjanjian pisah harta ini tujuannya adalah untuk memisahkan mana harta suami dan mana harta istri. Itu secara filosofi seperti itu. Apabila tidak ada perjanjian pisah harta, maka suami istri perkawinan campuran tidak bisa membeli atau hak milik dan hak guna bangunan terhadap tanah di Indonesia. Pilihan lain apabila ingin melakukan pembelian tanah, hak tanah yang dapat dimiliki adalah hak pakai. Nah, Kenapa tadi saya bilang tidak bisa memiliki hak milik, gitu kan? Karena kan hartanya bersama. Kalau suami dan istri di Indonesia, hartanya bersama. Sehingga kalau harta bersama, ini kan ada hartanya orang asing di situ. Jadi makanya dia tidak boleh punya hak milik, gitu. Tapi kalau ada perjanjian pisah harta, maka
ini si istri yang merupakan WNI atau si suami yang merupakan warga negara Indonesia ini jadi bisa untuk punya hak milik. Kemudian berikutnya, apabila terdapat perjanjian pisah harta, maka yang berhak memiliki tanah dengan kepemilikan hak milik hanyalah WNI. Jika pasangan suami istri tidak memiliki perjanjian pisah harta, maka tanah atau rumah yang sudah ada secara hukum tidak bisa menjadi hak milik, namun hanya hak pakai saja. Nah, untuk sisi positifnya dari adanya pisah harta adalah pasangan WNI bisa memiliki hak milik. Jadi kan karena ada perjanjian, makanya jadi hartanya pisah. Sehingga si WNI ini berdiri sendiri dia, tidak dengan suaminya hartanya, atau tidak dengan istrinya hartanya. Jadi dia bisa punya hak milik dan mengatur persentase harta. Nah, sisi negatifnya dari tidak adanya pisah harta adalah seluruh aset menjadi milik bersama. Walaupun income-nya hanya dari salah satu pihak saja. Contohnya income-nya dari pihak istri saja semuanya. Dari pihak suami tidak ada income. Secara bersama ini kan menjadi harta bersama. Jadi kalau tidak ada pisah harta menjadi ini semuanya dianggap sebagai 50-50. それではですね、今回の、結構メインにある、ところだと思うんですけども、ピサハルタですね、財産分離所有契約というところになりますね。まず最初のですね、冒頭の部分を読ませていただきます。インドネシア民法あるいは婚姻法に定めている、財産分離所有契約は婚姻中の夫婦の、財産に関する契約です。財産分離所有契約書は、結婚前あるいは、結婚中に、交渉人によって作成されて政府機関に報告されるというところですね。もしですね、その財産分離、ピサハルタって言いますね。そのピサハルタがない場合は、国際結婚のカップルはですね、その土地の購入はできるんですけども、その土地の購入は、使用権でのその購入ということになって、所有権は持てないんですね。使用権で土地の購入をした場合、所有できる土地の権利は先ほども言った通り原則25年ということとなっています。で、その下に行くと、もしピサハルタがあり、インドネシア国籍者であれば、土地の所有権が認められる。ピサハルタがなければ、所有権は認められる使用権になる。で、ピサハルタを、作るメリットとしては、所有権を、有することができるんですね。インドネシア国籍者に関しては。で、2つ目が、財産分与のですね、その比率を調整できる。で、ピサハルタを作らない、デメリットとしては、その全てのですね、資産がですね、ピサハルタを作らないと、共同資産と認められて 50%、50% というふうになるんですね。なんか簡単に言うと、私もちょっとこれランガの方からいろいろ勉強したんですけども、彼がね、分かりやすい例を言ってくれたのは、ピサハルタを作ってない国際結婚のカップルは、その血が混じってると、血が混じっちゃうんですね。外国人の血とインドネシア人の血が混じってる状態がピサハルタがない状態。混じってる場合だと、その外国人の血があるので、インドネシアの土地は所有権を持てないんですね。ただ、ピサハルタを作ることによって、これを分離できるんですよ。そうすると、外国人の血とインドネシア人の血が分かれるんですね。で、分かれたら、外国人では、その土地の、購入で所有権は持てないんですけども、もう分かれちゃって、もうこれはもう本当に、ピュアインドネシアみたいな感じになってるんで、インドネシア人の方であれば、土地を買って、買えば、それは、所有権を持てるというのが、このピサハルタの最大の意義だというところでございます。Oke, sekarang kita berbicara mengenai peralihan hak milik tanah pada anak di Indonesia. Jadi ini ada hubungan dengan anak. Untuk anak ini berarti kan kita bicaranya tentang waris ya. Nah, kalau waris ini ada dua, sorry. Di Indonesia ini ada waris, ada hibah kalau terkait dengan anak. Kalau waris ini harus sudah meninggal orangnya. Tapi kalau hibah ini belum meninggal tapi bisa diberikan. Nggak bisa diwariskan kalau belum meninggal. Nah, untuk waris ini di Indonesia itu ada dua. Muslim dan non-Muslim. Muslim itu Islam ya, dan non-Islam. Nah, untuk Muslim ini dasarnya adalah hukum Islam, di mana contoh ketentuan hukum Islam adalah pembagian harta warisan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Kemudian pewaris harus merupakan warga negara Indonesia
agar hukum waris yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan dalam pembagian waris. Apabila ahli waris belum memasuki usia dewasa, maka kepengurusan harta warisan yang didapatnya akan dilakukan oleh wali atau wakil ya, wali ini wakil yang ditunjuk oleh pengadilan. Terus kemudian untuk hibah, ini pemberian yang tadi sebelum meninggal ya kepada anak. Ini adalah dengan syarat gitu ya, ada syaratnya. Kalau untuk anak Jepang, ini syaratnya adalah dalam jangka waktu 1 tahun, tanah harus dialihkan kepada warga negara Indonesia. Gitu. Tapi kalau untuk hibah, untuk anak yang masih 2 kewarganegaraan, anak ini setelah 18 tahun, setelah dia memilih WNI, itu setelah 18 tahun, maksimal ditambah 3 tahun, dia baru bisa mendapatkan hibahnya. それではですね、この章では子どもさんへのですね、土地の所有権の変更ということになります。遺産と、譲渡、ワリスと、ヒバっていうのがね、2つあるんですけども、ワリス、遺産相続の場合はですね、その遺産を持っていた方、親御さんとかがですね、亡くなった場合の話で、ヒバの場合は、譲渡なんで、まだその、遺産を持っている、親御さんとかは、まだ生きている状況。この2つ分かれています。1つ目の、ワリスですね、遺産相続の場合だと、2つ、こうなってまして、1つがですね、ノームスリムですね。こちら民法ということになって、で、もう1つがですね、イスラム法ということになっていますね。イスラム法におけるですね、この財産の相続の、1つの例としてはですね、奥さんがその全体の8分の1をいただけるんですって。8分の1の残りの、分を、例えば、子供2人いて、長男と次女がいた場合に、長男の方に3分の2。そして、もう一人の、女性の方に、女の子の子供の方に3分の1ということとなるんですね。相続人はですね、インドネシアでの相続法が適用されるので、遺産を相続するためにはですね、インドネシアの国籍者である必要があるというのがまず一つ。そして、もし相続人がですね、成人になっていない場合は、この裁判所が定めるですね、保護者が、ひとまず管理をすると。いうところになっている。インドネシアにおける成人はですね、21歳になっています。そして、次、右側の方を見ていただきたいんですけども、こちらがヒバ、譲渡ですね。まずですね、青の矢印、お子様がですね、日本国籍の場合ですね、日本国籍のお子様に、譲渡をする場合は、その下に書いてあるんですけれども、1年以内にインドネシアの国籍者に権利をさなきゃいけない。なので、そのお子様は、その土地を、譲渡された場合は、1年以内に、ご家族なり友達なり、誰でもいいんですけども、売るなりね、譲渡するなり、そういったことをしなければならない。外国人は基本的には、所有権は持てない。そして次、下の方を見ていただきます。緑の矢印ですね。こちらはですね、お子様の上に旗がありまして、2つ、インドネシアと日本の旗がある。こちらはですね、二重国籍という意味ですね。その下、見ていただきますと、インドネシア国籍者に、変更した場合ですね、土地をこう受け取るというかね、その権利を受け取ることができると。で、日本国籍の場合だとさっきの話なんですけども、インドネシア国籍を選ぶ際はですね、18歳から選ぶことができる。で、締め切りですね。締め切りは21歳までになってますので、18歳から21歳、この3年間の間で、インドネシアを選ぶ期間ということになっております。で、ちなみに日本はですね、22歳までに選べばいいというふうに、日本の法律の方に書いてありました。Berikutnya adalah pembelian properti oleh warga negara asing cerai mati di Indonesia. Jadi artinya suami atau istrinya ini sudah meninggal. Dalam hal perkawinan campuran, mixed marriage, warga negara Indonesia yang meninggal dunia tapi WNA-nya itu bekerja atau memiliki usaha di Indonesia, maka masih terdapat pengecualian untuk dapat memiliki properti di Indonesia. Jadi walaupun pasangannya sudah meninggal, yang warga negara Indonesia, tapi WNA tersebut masih punya hak untuk memiliki usaha di Indonesia, masih punya hak untuk memiliki properti di Indonesia, tentu dengan hak pakai tadi ya, kan kita sudah bahas. Nah, istri atau anak dapat membeli apartemen dalam bentuk sertifikat hak pakai, jangka waktu hak 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun. Dan terdapat minimal harga apartemen yang dapat dibeli. Nah, saat ini masih belum terdapat peraturan yang mengatur minimal harga apartemen. Namun merujuk berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan Menteri BPN, Kantor Pertanahan tadi yang saya bilang tahun 2016, itu ditetapkan minimal harga apartemen yang dapat dibeli oleh warga negara asing itu adalah
10 miliar minimal ya untuk wilayah DKI Jakarta. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda minimal harganya. Kemudian seorang suami dapat mewariskan harta kepada istrinya sepanjang harta yang dimaksud bukanlah tanah, maka WNA dapat mewarisi harta dari suami WNI tersebut. Namun dalam hal istri atau WNA menginginkan warisan berupa tanah, maka sebaiknya beralih status kewarganegaraan menjadi WNI. Jadi kalau harta-harta lain seperti mobil, handphone atau apapun itu, perusahaan misalnya gitu ya, itu bisa diwariskan gitu kalau suaminya atau istrinya meninggal. Tapi kalau tanah ini tidak bisa gitu. この、スライドではですね、死別による外国人へのですね、外国人への、財産の相続という話になります。国際結婚でインドネシア国籍者が、死亡し、外国人の配偶者がインドネシアで、就労あるいは事業を行っている場合は、その遺産の相続に関して例外が存在します。で、その下に行きますと、妻と子供はアパートメントを権利証明書、30年間の権利期間で、あと20年間と30年間の延長が可能で、合計で80年間という形になるんですけども、そのアパートメントを購入できて、でその購入するアパートメントのですね、最低価格っていうのがですね、その地域によってあるんですね。で、その下に行くと、現在のアパートの最低価格、最低料金を、規制する規定はありませんが、こちらのですね、2016年のですね、法律の規定が適用されて、外国人が購入できるアパートのですね、最低価格というのは、例えばジャカルタのエリアでは最低で1億ルピアからということとなっている。で、先ほども述べた通り、所有はできない、期間限定でっていう形になるんですね。一応使用権というような話になります。そしてその下ですね、インドネシア国籍の、夫が外国人の妻に遺産相続を行う場合は、財産が土地でない限り、過去、車、お金、などなど、あとは、妻、外国人ですね、に、財産を相続することができる。外国人は、インドネシアの市民の夫から、財産を相続することができます。ただし、妻が土地の形で相続をする場合は、インドネシア国民になることをお勧めしますということなので、先ほどからずっと述べている通り、外国人の奥様ですね、奥様の場合だったら、所有権の形ではうちの相続を受けることができないので、使用権、あるいはその相続をしてから1年以内に誰かに売却するとか、あげるってことないんでしょうけど、それあげたりとかね、そういったようなことにしなきゃいけないということとなっております。Oke, berikutnya adalah real estate untuk anak gitu. Jadi di sini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah membelikan, yang kedua adalah mewariskan. Nah, untuk membelikan ini real estate gitu ya, tidak bisa atas nama anak gitu. Jadi kita membeli real estate terus kemudian itu dijadikan atas nama anak, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam jual beli tanah ada AJB, akta jual beli, yang dibuat di hadapan pejabat pembuat tanah, notaris tadi yang saya bilang ya. Sedangkan anak di bawah umur tidak dapat membuat perjanjian, itu di bawah 21 tahun maksudnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengenai mewariskan gitu ya. Mewariskan ini seperti yang saya bilang tadi, ini harus sudah meninggal dulu gitu ya. Nah, milik WNI sebelum perkawinan atau dimiliki saat perkawinan berlangsung gitu. Nah, maksudnya tanahnya ya, atau real estate bangunannya ini milik WNI-nya kapan? Sebelum dia menikah atau selama perkawinan berlangsung dia meninggalnya. Status tanah tersebut adalah hak milik di mana ahli waris yaitu WNI, anak ya gitu ya, menerima waris tanah tersebut dengan status tanah tetap di hak milik gitu. Terus kemudian kalau dimilikinya saat perkawinan berlangsung, itu status tanah tersebut adalah hak pakai, di mana jika akan diwariskan kepada anak sebagai ahli waris, maka tanah real estate tersebut dapat diurus perubahan statusnya menjadi hak milik selama anak tersebut tetap menjadi WNI. Jadi kuncinya adalah WNI ya. Jadi kalau misalnya anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara asing, itu tetap tidak bisa menjadi hak milik. こちらのスライドではですね、未成年者と不動産というテーマでお話ししています。不動産はですね、子供の名義では購入はできないというふうにまずはっきりと書いてあります。それはですね、例えば子供の名義でね、購入をしたいというふうに考える方もいらっしゃると思うんですけども、土地の売買は不動産譲渡証明書が必要であり、土地証書作成
作成官ですね、によって行われると。一方、未成年者では、この不動産譲渡証書を、ね、作成することができないというふうになっております。で、法的、措置を取ることができるのは成人であり、インドネシア国民では、先ほども述べた通り、21歳のから、成人ということとなっております。そして右側の方ですね、いきますと、その土地のですね、状態が所有権、ハックミリックである場合は、そのインドネシアの国籍者の子供さんであれば、先ほどもね、最初の権利のところでね、お話しした通り、所有権に関しては、代々ですね、継続して継承されるというような形になりますので、そのまま、所有権のまま、お父様の代から、子供さんの方に、継承されるということとなっております。で、それに対して、その現在ある土地が、ハッカーですね、使用権である場合は、その子供さんがですね、相続されるという際には、その子供さんがインドネシア国民で相続する際には、そのステータスをですね、所有権に変更することもできるということになります。Berikutnya adalah mengenai ZEI atau pajak pembelian real estate di Indonesia. Pajak pembelian real estate sama halnya dengan pembelian tanah pada umumnya, yaitu perhitungan pajak yang dikenakan kepada pembeli tanah adalah sebagai berikut. Satu, itu adalah pajak pertambahan nilai, PPN, atau kita di bahasa Inggris biasanya disebut dengan VAT ya, Value Added Tax. Itu besarnya adalah 10% dari nilai peralihan. Yang kedua adalah pajak penjualan atas barang mewah, kita biasa sebut dengan PPN BM dalam penjualan properti. PPN BM ini besarnya adalah 20% dari nilai transaksi. Syaratnya bahwa suatu transaksi jual beli properti itu dikenakan PPN BM itu adalah hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse dengan luas 150 meter persegi atau lebih dengan harga jual bangunannya 4 juta per meter persegi. Kemudian rumah, termasuk rumah kantor atau rukan, atau rumah toko atau ruko dengan luas bangunan minimal 400 meter persegi dan harga jual bangunan 3 juta per meter persegi. Nah, ini adalah yang dikenakan PPNBM ya, yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Kalau kemudian luasannya itu di bawah ini, maka tidak dikenakan. Terus kemudian, namun saat ini, kedua syarat di atas sudah tidak berlaku lagi, karena berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, properti digolongkan barang mewah apabila harganya mencapai 20 miliar rupiah untuk rumah tapak dan 10 miliar rupiah untuk apartemen. Jadi saat ini tidak melihat luas dan properti tersebut patokannya hanya harga jualnya. Jadi saat ini hanya kami informasikan sebagai informasi untuk para peserta. Namun saat ini kalau rumah atau bangunannya itu tidak mencapai 20 miliar atau untuk rumah untuk 20 miliar untuk rumah tapak gitu ya, atau 10 miliar untuk untuk apartemen. Rumah tapak itu maksudnya rumah di tanah ya, rumah yang ada landed house itu tidak mencapai 20 miliar atau apartemen tidak mencapai 10 miliar, maka tidak ada PPNBM, berarti hanya PPN saja, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Nah, perhitungan BPHTB ini adalah 5% dikali nilai transaksi dikurangin NPOP TKP, itu adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak gitu. Nah, ini ada ketentuan khusus dari pemerintah besaran untuk NPOP TKP tadi ini. Besarnya NPOP TKP berbeda-beda tergantung daerah. Jadi misalnya di Jakarta berapa? 80 juta kalau saya tidak salah. Jadi di bawah 80 juta ini tidak kena NPOP TKP. Namun ketika ini di atas 80 juta maka dihitung lebihnya saja. Misalnya rumahnya harganya 100 juta, maka yang dikenakan pajaknya si 20 jutanya itu. 80 jutanya tidak dikenakan karena 80 juta itu adalah NPOP TKP. Tapi 80 juta ini berbeda-beda ya di setiap daerah, gitu tergantung daerahnya. Terus yang berikutnya adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, besarnya PNBP dalam transaksi jual beli properti adalah 0,1% dikali zona nilai tanah ditambah 50.000. このスライドでは、不動産購入税金の話なんですけども、この税金のですね、計算方法とかを解説しているスライドとなります。はい、なので、ちょっとこちらの方は、ね、ちょっと読み上げさせていただきますと、不動産購入時の税金は、土地購入時にも発生しますと。
土地の購入に課せられる税金の計算は次の通り。付加価値税は不動産の値段から 10%。そして、その下がですね、高級品売上税は取引額の 20%。保険の、売買取引が、高級品売上税の対象になる条件は、面積、だからその高級品売上税の対象になる、物件の条件っていうのが、面積が、150平米以上の、アパート、マンション、タウンハウスなどの高級住宅で、建物の販売価格は、400万ルピアパー、平米ということとなります。そしてその次、最小、建築面積は、400平米の住宅のオフィスハウス、すみません、またはオフハウスで、建物の販売価格は、先ほどより110入って300リッター、パー平米ということになります。ただし現在、財務大臣規則2015に基づき、住宅の価格が200億ルピアに達すると、不動産は高級品に分類されるということですね。なので、上記の2つの条件は無効になります。そしてアパート、100億ルピアで高級品に分類されます。したがって、不動産の被害のことに関係なく価格として決められます。で、その下、不動産取引税の計算方法ですね。イコール 5% かける取引課税対象取得課税と価格ということです。その下はですね、不動産取引、売買取引における税外収入の金額は、括弧 0.1% かける時価ゾーン、括弧閉じ、プラス5万ルピアということになります。なので、こちらですね、計算複雑なんですけども、一般的な情報としてですね、インドネシアの不動産購入時にかかる税金のご紹介というところで。先の NPOP TKP です。TKP ですね。課税対象、所得、価格ですね。はい。それは実際のその別々のエリアが別々の値段とかね。例えばそのジャカルタとしてね。ジャカルタとしては80ジュタですね。例えばその80ジュタは、それは NPOP TKP がないんですね。だから税、例えばその家が8ジュタだったら、この税はなしで、計算方法は、その80ジュタ、例えば値段が100ジュタですね。で、100ジュタマイナス80ジュタですね。で、その20ジュタがかけるその 5%、そういうことみたいな感じになります。じゃあ場所によって変わるということですか？そうですね。はい、場所によっては、別々の、NPOP TKPですね。そういうこと。なるほど。Berikutnya adalah perlunya BPJS Kesehatan untuk peralihan hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan diktum kedua angka 17, intinya berdasarkan peraturan ya, tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, ini memastikan untuk bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi untuk melakukan peralihan hak, misalnya didaftarkan ke PPAT atau notaris tadi itu harus menyertakan atau attach berupa membership dari BPJS Kesehatan. Nah, pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian, seluruh penduduk yang akan melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat atau minimal 6 bulan di Indonesia. で、この、スライドではですね、土地の権利の移行のための、健康 BPJS の必要性ということとなります。下の方を読んでいきますと、国民健康保険プログラムのうちの、最適化に関する2022年の、第2、大統領令ですね、に基づき、農務大臣及び、国土省長官は、売買による、土地権利の譲渡の、登録申請者がその国民、健康保険 BPJS プログラムに、加入することを指示するということとなっております。売買による土地の権利の譲渡は、登録申請者は国民、BPJS の保険、プログラムに、参加することが必要です。したがって、売買により土地の権利を、譲渡するすべての、移住者はインドネシアで最低6ヶ月間働く外国人も含め、健康保険に加入する必要があります。はい。というわけなので、そのインドネシアでですね、土地の売買をするにあたって、BPJS に、健康保険に、入る必要がありますという話ですね。はい。
さと隣の闇で苦しみもがいた日々いつかはきっと自由に思いのまま花咲くただまっすぐに走り続けよう探そうタンプルしなしかもタンプルしな明日タンプルしな流れ星探そうタンプルしなしかもタンプルしな願いを込めて